Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini mungkin saya akan membawakan penyuluhan terkait PNKB karena kan ini di bulan ini khususnya dari bulan Juni kemarin, bulan Juni Pak ya, kita akan mengadakan Harganas, Hari Keluarga Nasional. Nah itu kita ditekankan dari dinas harus mencari aksesor sebanyak-banyaknya, tapi kan tergantung kemampuan kita di kelurahan masing-masing. Nah untuk di Kelurahan Pasar Manggis ini memang khususnya untuk pelayanan infak agak susah ya, agak susah. Mungkin banyak. Kira-kira di daerah ibu, di Pasar Manggis misalnya kendalanya di mana nih bu? Untuk warga mengajak warga untuk ikut KB. Banyak kan udah ikut KB ya, soalnya juga dia ulangan ya. Kalau pada saat mereka lagi kan ibu hamil, sama di lahiran, seperti di rumah sakit itu langsung dipasangin Langsung rumah sakit. Oh iya, mungkin saya lupa juga memperkenalkan diri ya. Saya Budiman Yusbibisana dari Kasatpol PPK Kecamatan Syahbudi. Di sini saya bertugas sebagai Kasatpol. Di pihak di kelurahan juga ada staf kami penyuluh KB, ada Pak Sahab, Bu Muji, ada Bu Sarma. Cuman mereka ada yang 3 kelurahan, ada yang 2 kelurahan, paling banyak itu 3 kelurahan. Pak Sahab, Bu Muji, 3 kelurahan. Karena kan kita di satu kecamatan ini ada 8 kelurahan ya, jadi bagi. Mungkin kami mengharapkan karena ibu-ibu di sini semuanya sebagai ada PPKB RW. Mungkin sekarang kan tugas-tugas PPKB RW sangat banyak ya. Tugas sebagai membantu lansia, kegiatan posyandu, KB juga. Nah sekarang kan waktu mungkin zaman dulu KB itu lagi booming. Nah sekarang warga tuh udah paham, tanpa dikasih edukasi mereka udah langsung KB. Cuman kan bagaimanapun juga sekarang banyak pendatang dari daerah menjadi banyak penduduk di DKI, kita tetap memberikan edukasi untuk ikut BKB. Nah khusus di Pasar Manggis ini kan saya lihat mungkin banyaknya suntik sama IUD ya. Nah untuk implan itu masalahnya kira-kira kenapa mereka ada mau masang IUD implan? Kira-kira ibu mungkin ada yang bisa menjelaskan kalau implan kenapa mereka nggak mau? Saya gini, karena mereka ada yang pernah bilang nggak boleh berat ya, kalau implan ya, terus bikin gemuk, karena itu bikin gemuk. Mereka yang pada dia, mungkin saya bilang kan, ya nggak harus juga kan biar berat dulu kan, yang penting nggak pada saat habis masak langsung dia megang berat. Mungkin besok kurang hari-harinya boleh, aku bilang gitu. Tapi mereka mungkin karena ya takut kali ya karena mitosnya orang-orang yang gini gitu. Jadi di luar sana mungkin kalian udah nggak tahu, ada yang takut ya. Mungkin ibu di sini banyak pengalaman, khususnya ibu Haji nih. Dulu aksesor banyak banget bu, pengalaman gimana ibu? Kita ngajak warga kan banyak ibu. Aksesor itu gimana bu caranya bu? Ya kalau saya sih cuma bilang kita dulu ya Pak. Kita tanya maaf ibu udah KB belum pada saat waktu melahirkan terakhir gitu kan? Bilang belum. Kenapa bu? Saya bilang kan gitu kan. Nanti ada alasan gini lah begitu. Bilang bisa nggak saya ketemu bapaknya? Maksudnya biar kita ngobrol juga gitu sama bapak. Diajak berkabin juga. Akhirnya kita ngobrol dan bertiga ya. Akhirnya ya dia balik diskusi lah berdua. Mau bapak atau ibu yang mau ber-KB? Akhirnya si bapak menyerahkan ke ibu. Nah terus dia nanya kalau ininya dapatnya apa? Jadi kita bisa menjelaskan gitu. Jadi banyaknya gitu. Suami paham ya. Tapi pernah nggak ibu mengajak suaminya apa dia ikut vasektomi? Pernah. Pernah juga ya? Pernah. Cuma ada yang mau tapi istri takut. Katanya enak di dia dong. Katanya gitu. Jadi dia bisa main kemana-mana nggak hamil gitu. Saya bilang ya jangan begitu bu. Namanya sama-sama. Sama-sama ya. Beriga. Ada saya pernah bawa satu tuh. Udah tahu berapa ya. Pernah satu bapak. Itu vasektomi ya? Waktu itu dia dibawa mana bu waktu vasektomi? Rumah sakit ini sama Pak Aris rumah sakit mana? Apa? Mahal ya, ramah. Oh, di Ramat.
klinik ya gitu. Klinik, cuman nggak tahu namanya lupa. Udah lama sih emang waktu Kalau itu. sekarang untuk IUD bisa di ada juga yang susah juga ya. IUD ada di bidang Sofi, di puskesmas. Cuma Oe di mana sekarang? Oe di- Kan di Hampir Harjo. sekarang di mana? Udah pindah yang sisa? Di dekat Aulia. Oh iya, Aulia. iya, di Jakarta. Di Jakarta. Banyak yang sekarang saya belum pernah bawa. Cuma di Aulia sih. waktu Aulia aja ya, itu. kita ya. Tapi sekarang kalau untuk apa, steril ya Pak, sekarang mesti dinas ya Pak. Bisa. Pernah bawa nggak? Pak. Karena kan dia pertama daftar diperiksa dulu, yang mungkin ada apa? Ada kolesterol, darah, bawaan, mungkin harus ada dulu nggak ya? Kalau bisa pulang cuma berapa jam ya, itu aja waktu itu kan pagi, pemeriksaan, terus siang udah langsung Paling pulang jam 3 ya Pak. Masih berasa ini. Sekarang maksudnya minimal sehari datang nanti panggilan Bisa, bisa langsung. Terus ada juga. BPJS ya. Kalau Mbak sebenarnya ada pengalaman nggak? Misalnya untuk pasang implan tiba-tiba nggak jadi apa gimana? ya kalau untuk pasang itu saya rasa sudah dari PPKB ini selama menjalankan ini ya jadi PPKB dari zamannya dulu siapa ya Bu benar ya bawa anak kecil itu ya ya alhamdulillah tuh kalau dulu banyak Pak kita bawa banyak dan memang nggak tahu kalau misalkan apa harus seperti kayak gitu ya kita bawa aja itu kan waktu itu di khusus ya ya semua pelayanan puskesmas ya kalau kita jalan itu pasti orang pasti bilang gini kalau ada bias pasti nanya KB gitu ya iya pasti nanya KB ya kan kalau untuk implan memang mereka jarang Susah ya, mereka jarang. jadi nggak ada satu orang yang waktu itu buat pasang karena emang badannya subur Pak Iya. kata saya pernah nanya kayaknya ibu masa cuma satu batang tidak dua makanya dia katanya hilang satu kalau hilang sedikit juga aku juga nggak ngerti hilang tuh kemana kita makanya waktu itu dia pasang di sawah Ini masih ada sawah ya? dulu di sawah pasang implan gitu ternyata kan apa mungkin beredar omongan kali ya jadi misalnya kadang-kadang juga kita ngasih edukasi untuk pasang IUD ya seperti itu juga sama Allah kan ada beresiko nih kalau makan kalau makan berat kita tahu kalau mungkin angkat apa kayak ya beratnya kan pasti ada standarnya Kan barbel. kayak gitu jangan sampai jadi ada omongan yang memang mereka bisa tahu gitu kan makanya kayak kata Bu Santi jadi ketika kita mau edukasi dan omongan kali ya jadi misalnya kadang-kadang juga kita ngasih edukasi untuk pasang IUD ya seperti itu juga sama Allah kan ada beresiko nih kalau makan kalau makan berat kita tahu kalau mungkin angkat apa kayak ya beratnya kan pasti ada standarnya Kan barbel. kayak gitu jangan sampai jadi ada omongan yang memang mereka bisa tahu gitu kan makanya kayak kata Bu Santi jadi ketika kita mau edukasi suami istri pasti harus ada suaminya karena juga dia pilihan kan jatuhnya ke mereka berdua ya jadi sering kami juga tuh kadang suka ya memang asal KB tuh dulu mah gampang ya sekarang kan udah susah ya kan ya banyak mereka tuh pada hasil dari Biasanya langsung di stres, steril. sekarang nggak ada di TV ya Juga sih ya. itulah tadi edukasi yang seperti yang pentingnya bisa Laporan ini sih KB. karena di PKK ada KB-nya gitu. Karena saya Ya sekarang anak sama dengan lagu KB. Ini libur apa ya? ada juga yang hafal mereka. Ini kadernya aja
Ya makanya Jadi maksud saya gini Pak, kenapa nggak kayak dulu lagi dibentuk ada latinya? Kalau nggak diingetin. Apa membahayakan? Kalau nggak diingetin, edukasi kayak gitu ya. Jadi mereka juga nggak mau terpanggil ibaratnya ya. Kalau dulu kan mungkin kita terkait anggaran ya, karena BKKB dulu masih banyak ya anggaran. Sekarang kita di daerah banyak pengurangan biaya anggaran. Tapi pernah nggak kejadian misalnya ada orang masang KB, akhirnya Pak Irfan apa steril, tapi nggak ada suaminya? Nggak ada ya? Maksudnya jangan sampai gitu nggak ada suami, nggak ada istrinya. Mereka mau si suami mau pasang apa vasektomi, tapi suami istri nggak ada, berbahaya. Ada takutnya kan ada waktu. Iya, benar. Amalan malah, alhamdulillah sih enggak ya. Masih ada suami itu juga vasektomi udah 16 tahun. 16 tahun? Dia kan juga ada pernapasan jadi juga ada sih dia bilang emang warga saya sendiri cuma dia dagang di pasar Minangkabau itu suaminya Pak Akam itu juga waktu masih di Keramat udah lama udah berapa puluh tahun sekarang ya udah kerja suci dia juga gitu juga seperti itu. Jadi kalau emang kita nanti ya gimana ya, kalau buat edukasi kadang ada orang yang lain nih mending kita tuh masuk ke rumah jadi dia bisa kita ngobrol Berarti waktu zaman Tuhan Haji itu masih belum tidur ya? iya Rumah-rumah ya? Iya. Tapi pernah nggak Ibu dapat kendala misalnya apa sih kami kan kamu yang agama misalnya gitu? Sama dulu ya? Malam udah oke Pak, malam udah oke udah jadi suami. Pagi itu pagi, kadang-kadang ditungguin nggak saat dulu banyak. Biasanya alasan nggak boleh masuk. iya Jadi masih mending begitu kalau aku dipanggil bidannya belum jadi belum lama ini. Dan kalau sini bidan kita kan jauh ya, kita nggak jadi bidan Sofi. Kan kita yang malu Pak, kita janji dia di sini. Pasien kadang-kadang kita jemput ada aja alasannya. Ya pas suami ada ya. Pas biar cuma orang ada. Udah siap Pak, udah mau janjian hari ini. Kata pas apa Pak itu ya waktu itu. Masalah apa ya kemarin? Udah sempat? Nggak mau. Tapi udah sempat dioperasi kalau nggak salah ya? Oh belum. Belum sempat. Kata nggak jadi. Orang udah bikin nama apa nggak jadi. Jadi masalah family ini kita kasih edukasinya harus dulu ya. Banyak ya. Dari mereka nanya. Antri ke bidan Sofi. Kita harus kasih harapan. Ngatur jalan. Ngatur jalan aja sebenarnya. Harus ada deh. Ada Sebenarnya sih kan KB itu untuk meningkatkan sejahtera mereka ya. Kalau misalnya ya memang banyak anak istilahnya banyak pencuri. Zaman dulu Ya, cuman kan kalau sekarang kita melihat kondisi orang-orang yang dapat yang dorong-dorong pakai gerobak, anaknya banyak. Kasihan kadang-kadang. Jangan sampai orang yang datang di gerobak, gitu kan dibawa di gerobak itu. Pak, di sini gerobak Pak Ami kamunya bagus-bagus. Kadang-kadang kita lihat dari kemiskinan ya, ekstrim. Kita lihat pemulung-pemulung, tapi belum tentu di kampungnya. Saya pernah lihat di daerah sini dulu yang tukang sampah ya Pak, rumahnya di sini dengan apa rumahnya dari banget itu. Aduh nggak usah rumah dia belum kita. Aku mana ke Bogor tuh rumahnya, enak banget tuh. Si tahu ya tukang yang tukang sampah yang pendek yang kecil si maman-maman itu, pasar rumput adanya. Sekarang udah nggak ada pasar, terus rumahnya enggak. Mamanya ini jadi pelak sampah tidurnya dulu. Aku bilang bagus banget rumahnya. Kan dibilangnya di Jakarta buat nyari nafkah. Terbanget. Makasih banyak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mana Bu? edukasi buat keluarga kita nih kalau dulu kan kita bisa tegur kasih arahan Isi rapot anaknya juga. nah itu dia pada saat udah misalkan dia mau di hari haji juga ya jadi dia saatnya kayak gitu ya makanya kira selama lu sendiri sama tugasnya. Misalnya kita main-main. Baru nanya aja, ada suaminya dia. Baru nanya adiknya udah kawin belum? Kan dia ngomong. Suaminya. Emang kalau mau kawin kenapa lo? Kalau mau kawin kenapa? Ya, bukan itu anaknya udah 5 kan. Iya, iya. Kalau udah lain yang ke Yang kelima. kelima. Oh, itu saya kan nawarin Masih muda ya? kan? Hah? Masih muda. Masih muda. Nah, terus ada suaminya kan gitu. Dia marah mau. Besoknya nggak punya hamil lagi. Baru berapa bulan hamil lagi, anaknya
misalnya kan, banyak kan ada juga. iya misalnya ada orang-orang Tapi di tempat saya ada loh Pak, udah gak punya suami. dia hamil, nggak bisa Itu yang ditanyakan oleh Bapak. Saya sama itu banyak ngomong. Ini yang Hamil di luar Ada nikah. gitu ya? maksudnya ada suami, tapi nggak ada suami, tapi Gimana? akhirnya anaknya dikasihkan ke orang. Kasarnya dijual. Iya. Ya, itu sebenarnya nggak boleh kan, apalagi kan sekarang ada undang-undangnya mengenai perdagangan anak ya. Perdagangan anak. Makanya kita lagi enggak sih sebetulnya jangan sampai khususnya di pasar magis ya. Itu biasanya yang ekonomi umum kalau sekitar benar ya, tapi ada juga orang yang lebih rendah lagi. Mereka tuh mau yang ada di lain kasih orang padahal mereka kasih dia jual. Pembantu juga Pak, dia mampu. Narkoba juga, iya. Ya, narkoba juga sih. Iya. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak. Mungkin itu aja sambutan dari saya penyuluhan. Mungkin nanti saya mohon bantuan kepada ibu-ibu kader, mungkin sudah tetap memberikan edukasi kepada para warga KB. Dan mungkin saya ada tambahan sedikit tentang kesehatan. Kemarin saya rapat di kecamatan bersama Kapuskus kecamatan. Jadi saat ini memang lagi ada penyakit yang semacam COVID. Tapi kan masih ini ya belum tahu